Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, menyingkap dan membongkar syubhat, kesamaran-kesamaran yang ada pada para pelaku kesyirikan. Kita lanjutkan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa ammal jawabul mufassalu fa inna a'da Allahi lahum mu'tiradatun kasiratun lahum i'tiradatun kasiratun ala dinir rusuli yasudduna biha an-nasa anhu. Adapun jawaban yang rinci, yaitu jawaban seseorang terhadap para pelaku kesyirikan yang ia mengatakan bahwasanya seseorang tersebut mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah kontradiksi. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib untuk mengembalikan perkara yang samar kepada perkara yang jelas lagi gamblang. Ini adalah jawaban yang benar, jawaban yang tepat, jawaban yang lurus, dan ini adalah jawaban yang terperinci, yaitu fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun kasiratun. Maka sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki penentangan-penentangan, rintangan-rintangan yang banyak terhadap agama para rasul,
yasudduna bihan nasa anhu, yang mereka dengannya menghalangi manusia darinya. Minha, di antara penentangan tersebut atau rintangan tersebut, qauluhum, sebenarnya lebih tepat ini adalah syubhat, ya. Ini dia. Mungkin bisa dikasih 1 poin, ya. Minha, poin yang pertama ini. Minha qauluhum, ungkapan mereka, nahnu la nusyriku billahi syai'an. Kami tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Begitu kata mereka. Nahnu la nusyriku billahi syai'an. Kami tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul amra wa la yanfa'u wa la yadurru illallahu wahdahu la syarika lahu. Bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang bisa mencipta, tidak ada yang bisa memberi rezeki, tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa mengurusi segala urusan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, kecuali Allah satu-satunya Dia, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Bahkan kami bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki untuk dirinya kemanfaatan maupun kemudaratan, fadlan an Abdul Qadiri au ghairihi. Lebih-lebih, ya, Abdul Qadir Jailani maksudnya. Itu Abdul Qadir Jailani maksudnya, ya. Tahu kan? Ya. Seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah seorang ulama yang lebih, ya, memperlihatkan atau menampakkan kezuhudan, ya. Seorang ulama yang Ahlus Zuhud. Fadlan an Abdul Qadiri au ghairihi. Lebih-lebih, ya, Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya. Walakin ana mudnibun. Akan tetapi, katanya, saya ini pendosa. Wassalihuna lahum jahun indallahi. Sementara orang-orang soleh ini, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim. Dan saya, katanya, meminta dari Allah melalui mereka. Gitu. Paham nih? Ini sebenarnya syubhat yang dilancarkan oleh orang musyrik. Kasih poin 1. Minha qauluhum, ini 1 di atas 1. Ini syubhatnya. Apa kata mereka? Kami enggak berbuat syirik loh. Kami enggak berbuat syirik. Bahkan kami bersaksi, ya, Allah itu satu-satunya pemberi rezeki, pencipta, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang menguasai segala urusan, yang mengatur segala urusan, yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Cuma Allah satu-satunya, enggak ada yang lain. Dan kami bersaksi, katanya apa? Dia bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat, ya. Lebih-lebih wali-wali yang lain. Masalahnya kami ini pendosa. Saya ini pendosa, suka berbuat dosa. Sementara mereka ini adalah orang-orang soleh. Di sisi Allah mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, karena ini maka aku minta kepada Allah lewat mereka, gitu alasannya. Paham?
Ini yang sudah pernah kita sampaikan, ya. Mereka itu mengkiaskan seperti apa? Allah itu seperti raja dunia, kan gitu ya. Sementara rakyat jelata, sementara orang yang pendosa, orang yang berdosa itu adalah rakyat jelata. Yang rakyat jelata ini nggak akan bisa dekat kepada penguasa. Kenapa? Karena kotornya dia, rendahnya dia, rendahan dia, orang pinggiran, nggak akan bisa dekat dengan raja yang dianggap suci itu, kecuali dengan cara mendekati siapa? Orang-orang dekat raja, gitu. Dan dekat kepada orang-orang dekat raja ini nggak bisa sembarangan, harus kasih hadiah-hadiah, kan gitu. Yang juga sama nanti dikasihkan kepada sang raja itu. Nah, kalau sudah melakukan pendekatan kepada orang-orang dekat raja dengan memberikan hadiah-hadiah, nanti lewat orang dekatnya raja ini, rakyat jelata ini bisa didekatkan kepada siapa? Dihantarkan kepada sang raja. Nah, tentunya supaya menarik hati sang raja tersebut dilakukan juga hal yang sama, bahkan lebih, dengan memberikan hadiah-hadiah yang sama juga diberikan kepada siapa? Kepada orang dekat raja. Begitu. Paham nih? Gitu jalurnya. Maka mereka berpikir begitu. Aku ini orang berdosa, orang kotor, orang rendah, makhluk Allah rendah, nggak akan bisa dekat dengan Allah yang Maha Suci. Maka dilihat siapa yang dekat-dekat sama Allah. Oh, orang-orang soleh yang dekat sama Allah, para walinya dekat sama Allah. Maka dilakukan pendekatan kepada para wali dengan pendekatan-pendekatan yang itu nanti akan dilakukan juga pendekatan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Minta kepada para wali, kan gitu. Nah, supaya nanti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mirip toh kiasnya, tapi ini kias ma'al fariq namanya. Kias disertai adanya pembeda yang sangat jauh, bahkan jauh sekali, melebihi dari jauhnya langit dengan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa disamakan dengan makhluk yang rendah, gitu. Mengapa Allah disamakan dengan raja-raja dunia? Allah tidak sama dengan makhluk itu, ya. Kerajaan Allah tidak terbatas. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada, ya, yang memprotes, tidak ada yang bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala, kerajaan di alam semestanya ini, ya, begitu. Allah Maha sempurna, makhluk-makhluk ini rendah, ya, punya keterbatasan, punya kekurangan, punya kecacatan. Bagaimana bisa disamakan dengan Allah yang memiliki, ya, kesempurnaan, zat yang maha sempurna dari semua sisinya? Demikian, ya. Fajawibhu bima taqaddama, maka jawablah dia itu dengan apa yang telah berlalu. Wa huwa, yaitu, dan dia itu, annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta li ayyuhal mubtilu wa muqirruna anna awsanahum la tudabbiru syai'an. Maka jawablah ia dengan apa yang telah berlalu, dan itu adalah bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengakui apa yang telah engkau sebutkan itu kepadaku, wahai orang yang melakukan kebatilan. Dan mereka mengakui bahwasanya berhala-berhala mereka itu tidak bisa mengurusi sedikit pun, tidak bisa mengurusi urusan sedikit pun. Wa inna ma aradu mimman qasadu al-jaha wasyafa'ata. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sesungguhnya mereka itu hanyalah, ya, termasuk orang-orang yang menginginkan
jah, kedudukan dan syafaat di sisi Allah lewat berhala-berhala yang mereka sembah itu maksudnya. Waqra' alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddahahu. Dan bacakanlah kepadanya apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya dan Allah telah jelaskan hal itu. Apa itu? Apa yang disebutkan oleh mereka? Perhatikan ya firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah dalam surah Yunus ayat 18 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Perhatikan, mereka mengatakan mereka belum mengatakan. Kita sebutkan dulu. Wa ya'buduna min dunillahi. Mereka orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembah selain Allah ma la yadurruhum, apa saja yang tidak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka itu yang menyembah selain Allah itu mengatakan haulai, ini yang kami sembah ini selain Allah ini yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat ini, syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Itu harapan mereka, ya, itu yang mereka inginkan. Dan yang mereka memang inginkan adalah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Siapa ini? Yaitu para wali yang disembah itu atau orang-orang soleh yang disembah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketahuilah milik Allah agama yang murni ini, sementara orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali, mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka ini, yaitu selain Allah yang disembah oleh mereka ini, melainkan agar mereka bisa mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mirip hujahnya dengan siapa? Dengan orang-orang yang menginginkan kedudukan ya di sisi Allah dekat tapi lewat para wali. Fa in qala, apabila ia mengatakan begini, inna haula'il ayati nazalat fi man ya'budul asnama, sesungguhnya ayat-ayat ini yang kalian bacakan ini ya, yang kamu bacakan tadi, yang kita bacakan tadi, itu turun untuk orang yang menyembah berhala-berhala. Wa nahnu la na'budul asnama, sementara kami kan enggak menyembah berhala gitu. Paham ya? Itu kan yang dalam benak kita juga dahulu kan. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan nyembah berhala, betul enggak? Sementara saudara-saudara kita ini yang jatuh ke dalam kesyirikan ya dengan menyembah para wali ini ya,
atau mengarahkan sebagian ibadah kepada para wali dan orang-orang soleh ini, mereka mengatakan begini, loh, ayat-ayat yang kalian baca itu kan ayat-ayat yang turunnya untuk orang-orang yang menyembah berhala. Loh, kami kan nggak nyembah berhala. Gitu. Kaifa taj'aluna as-salihina mislal asnami? Bagaimana kalian bisa menjadikan orang-orang soleh yang kami arahkan sebahagian ibadah ini kepada mereka itu seperti berhala-berhala? Janganlah disamakan. Apa kata mereka? Al-qiyas ma'al farik, katanya kan gitu. Ya. Ini menyamakan sesuatu yang ada perbedaannya. Am kaifa taj'alunal anbiya'a asnaman? Atau bagaimana kalian bisa jadikan para nabi itu seperti berhala-berhala? Kami kan bertawasul kepada para nabi yang sudah wafat itu. Kami kan menjadikan para nabi itu sebagai perantara. Kalau yang mereka itu, yang diperangi nabi itu kan berhala-berhala yang dijadikan perantara yang disembah itu. Gitu. Kalau kami enggak, kami para nabi orang-orang soleh. Gitu. Fajawibhu bima taqaddama, maka jawablah ia dengan apa yang telah berlalu pula. Fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna birrububiyyati kulliha lillahi wa annahum ma aradu mimma qasadu illa syafa'ata. Sesungguhnya apabila ia mengakui bahwa orang-orang kafir dahulu itu mempersaksikan tentang rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan itu di alam semesta ini semuanya itu milik Allah. Di alam semesta ini yang berbuat ini Allah. Orang kafir meyakini begitu, maka itu diakui, betul. Orang kafir mengakui demikian. Yang mencipta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai jagat raya, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan dan seterusnya, itu Allah. Wa annahum ma aradu mimma qasadu illa syafa'ata, dan bahwasanya mereka orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mereka inginkan dari apa yang mereka maksudkan kecuali syafaat saja. Syafaat seperti yang sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakara. Akan tetapi ia ingin membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatannya dengan apa yang dia telah sebutkan. Fadhkur lahu annal kufara minhum man yad'ul asnama wa minhum man yad'ul awliya alladzina qala Allahu fihim. Maka sebutkan kepada dia, orang yang demikian, bahwasanya orang-orang kafir di antara mereka ada yang berdoa minta kepada para berhala-berhala, dan di antara mereka juga ada yang berdoa minta kepada para wali-wali yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka itu di dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka itu adalah orang-orang yang diseru oleh mereka, yang dimintain oleh mereka, yang didoakan, maksudnya bukan didoakan, dimintain doa. Kurang tepat juga kalimatnya. Mereka itu yang orang-orang musyrik itu berdoa minta kepadanya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Mereka itu mencari jalan untuk bisa menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrabu, siapakah yang lebih dekat kepada Rabb mereka. Wa yarjuna rahmatahu, dan yang mengharapkan, dan mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka itu takut kepada azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu itu sangatlah ditakuti, diwaspadai. Jadi begini, orang-orang yang melakukan kesyirikan dari saudara-saudara kita, mereka beralasan begini, janganlah disamakan
kami dengan orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang-orang musyrik zaman dahulu kan mereka menyembah berhala. Ya. Adapun kami kan bertawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh, gitu. Paham? Kami kan bertawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh, begitu. Maka dijawab begini, orang-orang kafir zaman dahulu bukankah mereka juga mengakui rububiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu yang di alam semesta ini, dan Allah pula yang mengaturnya, dan Allah pula yang menguasainya? Ini sampaikan pertama. Yang kedua adalah sampaikan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu juga menginginkan syafaat dari apa yang disembahnya. Maka kita katakan, ya, tentang pernyataannya, mereka kan orang-orang musyrik di zaman dahulu kan menyembah berhala, kami kan bertawasul kepada orang-orang soleh serta para nabi. Maka kita katakan, orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW dahulu, itu ada yang nyembah berhala, ada juga yang nyembah para nabi dan orang soleh, begitu. Buktinya ini, ya, surah Al-Isra ayat 57. Orang-orang yang diibadahi tersebut oleh orang-orang musyrik itu, ternyata mereka itu, orang-orang yang diibadahi tersebut, itu mencari jalan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang paling dekat kepada Allah? Ini yang mereka upayakan. Berarti mereka ini wali Allah. Mereka ini mengharapkan rahmat Allah, mereka takut kepada azab Allah. Lihat itu. Ini kan wali Allah. Itulah orang yang diibadahi oleh orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu. Dan yang diperangi oleh Rasulullah juga adalah mereka orang-orang yang berdoa minta kepada Nabi Isa putra Maryam dan ibunya Maryam alaihi wassalam. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 75. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Masih yaitu Isa putra Maryam, tidaklah ia melainkan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul, dan ibunya itu adalah wanita yang jujur. Demikian. Lihat ini, ya. Jadi ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang soleh, ada juga yang nyembah berhala, gitu. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala, dan sebutkan kepada orang tersebut firman Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat 40. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun. Pada hari di mana dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan mereka semua. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apakah kalian ini dahulu yang disembah oleh mereka? Lihat itu. Jadi ternyata yang diperangi oleh Nabi SAW dahulu itu juga ada yang menyembah para malaikat, orang-orang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita katakan bukan orang, ya, tapi makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 116. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq
In kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah, dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Tidak pantas bagiku ya untuk mengucapkan sesuatu yang tidak berhak bagiku. Kalaulah aku ucapkan itu, sungguh engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lihat itu. Ya. Jadi orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah nabi sepertinya apa? Nabi Isa ini, ya. Orang-orang soleh seperti Maryam, ya. Begitu juga para malaikat disembah, demikian. Dalam surah Saba ayat 40 tadi yang kita sebutkan, kita akan sempurnakan sampai ke ayat 41. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada satu hari yang Allah mengumpulkan mereka semuanya, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, apakah kalian ini yang dahulu mereka sembah? Maka para malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindung kami dari selain mereka, ya. Bahkan mereka itu menyembah jin, kebanyakan mereka itu beriman kepada para jin. Seperti itu. Baik, jadi ada yang nyembah jin, ya. Ada nggak yang nyembah jin? Ada. Jadi umat Islam ini, masya Allah, saat ini itu ternyata menghimpun apa? Keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik zaman dahulu. Tapi ini bukanlah maksudnya kita sedang mengkafirkan saudara kita sesama kaum muslimin. Enggak. Kita bukan sedang mengkafirkan mereka, tapi yang mereka sedang yakini adalah keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka menyembah para malaikat. Ada enggak? Ada. Ada enggak kira-kira? Ada enggak yang menyembah malaikat? Setahu saya ada, karena saya pernah berkomunikasi atau pernah mengetahui orang yang berhujjah begini. Ketika dia ingin membenarkan tindakannya dan mencoba untuk merasionalkan kenapa hujan itu bisa ditahan, dia berhujjah, berdalil bahwasanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi hujan, memperjalankan hujan ini, membagi hujan, membagi rezeki. Siapa malaikatnya? Mikail. Katanya adalah, saya langsung berbicara dengan malaikat Mikail ini. Saya meminta kepadanya, ya, dengan nama Allah saya minta kepadanya untuk apa? Untuk dia menahan hujan atau menurunkan hujan, begitu katanya. Lihat, dia minta kepada siapa? Malaikat.
Permintaan itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah. Memang betul malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur hujan. Sebenarnya bukan mengatur, menurunkan hujan atas perintah Allah. Tapi permasalahannya dia minta kepada malaikat Mikail untuk menurunkan atau menahan hujan. Disebutkan karena apa? Karena dia punya kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dianya. Maka dia minta atas nama Allah kepada malaikat Mikail ini untuk menahan hujan atau apa? Menurunkan hujan, menahan hujan atau menurunkan hujan, begitu. Begitulah mengapa bisa tertahannya hujan, gitu. Maka dia sedang mengarahkan satu apa? Satu ibadah kepada siapa? Kepada malaikat. Nah ini, dia nggak tahu bahwasanya ini merupakan bentuk apa? Bentuk ibadah. Sekarang kita tanya dulu, bisa nggak kita meluluskan sebuah permintaan yang sesungguhnya kita tidak punya wewenang untuk meluluskan permintaannya tersebut karena kita hanya ditugaskan? Bisa nggak kira-kira? Contoh, kita diperintahkan untuk membagikan makanan kepada nama-nama orang yang sudah tertera. Ditugaskan ini, tolong bagikan ini. Lalu ada orang, dia minta sama kita, wahai fulan, tolonglah berikan makanan itu kepadaku. Kira-kira boleh nggak kita ini untuk mengarahkan makanan yang sudah ditugaskan kepada kita agar diberikan kepada orang yang sudah tertulis namanya tadi, kita arahkan kepada orang yang tersebut yang tak tertulis tadi namanya, boleh nggak? Boleh tidak? Oh, itu pengkhianatan namanya, nggak amanah namanya. Betul tidak? Betul tidak? Maka kita katakan, kalau mau minta jangan sama saya, minta sama siapa? Itu yang punya makanan ini. Kalau nanti katanya iya saya kasih, Anda salah minta sama saya. Betul nggak kira-kira? Betul tidak? Malaikat Mikail itu cuma petugas, disuruh sama Allah untuk bagikan, sudah ditetapkan sama Allah ini untuk dapat hujan, ini enggak, kan begitu. Nah ada orang ini dia minta sama malaikat Mikail walaupun atas nama Allah. Ini hebat orang ini, bisa ngatur-ngatur malaikat ini ya. Minta permintaan ini sesungguhnya permintaan yang enggak dimampui oleh siapa? Malaikat Mikail, betul enggak? Sebagaimana orang ini minta sama kita ini petugas, sudah ada tugasnya, kita diminta, ini dia minta sesuatu yang bukan wewenang kita, betul enggak? Maka salah dia minta sama kita, betul enggak? Kita katakan salah enggak dia? Salah minta sama saya, gitu kan? Minta sama pemiliknya, gitu. Maka kita katakan permintaan kepada malaikat Mikail itu doa, dan doa itu adalah ibadah. Salah itu diarahkan kepada malaikat Mikail, namun harusnya diarahkan kepada Allah. Paham ya? Syirik ketika diminta kepada malaikat Mikail. Paham itu? Walaupun atas nama Allah. Aku minta kepadamu wahai malaikat Mikail, na'udzubillah min dzalik, atas nama Allah. Pertama, ini syirik. Yang kedua, paten kali orang ini. Nyuruh-nyuruh malaikat pula di atas nama Allah. Ya. Dia berbicara atas nama Allah berarti ini. Ya kan? Padahal ini dosa. Ini dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ayat 33 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah berfirman begini, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka,
sesungguhnya Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala itu telah mengharamkan al-fawahish, perkara-perkara yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa saja yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, wal isma, dan Allah Rabbku itu mengharamkan dosa, wal baghya bi ghairil haq, dan tindakan yang melampaui batas tanpa hak, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tak menurunkan keterangan tentangnya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Rabbku mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang kalian tak ketahui. Lihat itu. Dari mana tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya memberikan delegasi kepada orang ini untuk mengatakan kepada malaikat tertentu, aku meminta kepadamu atas nama Allah. Hebat kali orang ini, ya. Bisa ngatur-ngatur malaikat, ya. Ketahui sesungguhnya malaikat itu nggak bisa diperintah kecuali hanya kepada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam surah An-Nahl ayat 49 dan 50, antum catat ya, dalil-dalilnya penting ini supaya nanti tahu, oh dalil ini bicara tentang ini, dalil itu bicara tentang itu, begitu ya. Apalagi kalau ayat dan surat ini penting ya. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 49 dan 50, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi dari makhluk-makhluk itu, dan para malaikatnya dalam kondisi tidak sombong kepadanya. Mereka itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan olehnya. Lihat itu. Jadi malaikat itu nggak bisa diperintah kecuali hanya oleh Allah. Jadi antum jangan percaya kalau ada orang ngomong gini, saya sudah sampai kepada level dan derajat, bahasanya level ya. Kalau dulu derajat di mana saya sangat dekat dengan Allah. Makanya kalau saking dekatnya, kalau minta sama Allah itu dikasih. Sampai-sampai kalau saya minta kepada malaikat atas nama Allah itu dipenuhi, katanya begitu. Mimpi gitu ya. Kalau kita mimpi gitu ya. Batalinnya, bangun om, bangun gitu. Jangan tidur, nih di siang bolong nih, jangan tidur. Mimpi. Pertama, dekatnya kayak apa sih? Coba kita tengok dulu apa amalannya. Ya Allah. Perkara-perkara baru yang dia buat gitu ya dalam urusan agama ini. Dan lucunya sholatnya sendiri. Ya. Bukannya bersama dengan apa? Manusia, sebagaimana Rasulullah SAW junjungan kita itu sholat bersama dengan manusia, kan begitu. Ini sholat sendiri, ngomongnya gitu pula itu lagi. Ya, mau sholat ke Mekah, ya Allah, ini zaman canggih. Ya, kalau live langsung dari Mekah itu 4 jam itu mundur ke belakang. Mau sholat apa sekarang? Belum ada. Om, bangun om, ini orang sudah cerdas semua gitu. Ya toh, kalau dulu kan kita dibohongin terus kan. Iya, memang bodohnya kita, makanya jangan jadi orang bodoh gitu. Mau tanggap gitu, sadar ya. Kalau dulu iya bisa dibodohin, kenapa? Ya dulu nggak tahu. Orang haji pun jarang-jarang, apalagi yang umroh. Sekarang Masya Allah
TV yang di sana pun bisa live langsung kemari. Kalau di sini zuhur, di sana masih pagi. Kalau ada orang ngomong, saya mau sholat zuhur, walah, mau sholat zuhur di mana nih? Di Mekah katanya. Terus nanti pulang jam berapa? Ya kalau waktu setempat kira-kira kurang lebih setengah jam lah. Terus mau kemana? Ntar ke dalam dulu. Ngapain? Ngelambu. Kelambu, masuk kelambu. Ditengok pun masih di situ. Ngomongnya sholat zuhur dulu. Yang percaya ketipu. Paham ya? Orang bodoh yang percaya. Udah nggak zamannya Om, udah bangun, udah canggih sekarang, ya. Paham ya? Ya jangan mau ditipuin gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah itu yang bisa hanya merintahkan malaikat. Malaikat nggak bisa diperintah sama selain Allah gitu. Kalau minta sama malaikat itu doa. Nurunkan hujan, mengarahkan hujan, menahan hujan, itu hanya Allah yang mampu, paham ya? Malaikat itu cuma disuruh, petugas, muwakkal, ditugaskan, paham ya? Jadi bohong besar. Kalau orang Medan bilang bonga, tahu bonga? Orang Medan itu, orang Melayu bilang bonga itu. Saking besar kali bohongnya. Bunyi dia bonga katanya gitu. Bohong besar itu. Kalau ada yang bisa bilang, oh saya bisa merintah malaikat ini dan itu. Saya perintahkan malaikat Jibril, ya Allah siapa ente? Dah bangun, kesiangan ini tidur ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita lanjutkan. Faqul lahu, katakan kepadanya, arafta anna Allah kafara man qasadal asnama. Engkau tahu, Anda tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang yang memaksudkan ya para berhala itu dengan ibadahnya. Wa kafara aidan man qasada salihina wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau dan Anda juga tahu bahwa Allah telah mengkafirkan juga orang yang memaksudkan dengan ibadahnya kepada para orang-orang soleh itu, dan Allah dan Rasulullah SAW memerangi mereka itu. Demikian. Alasan aja sebenarnya, ya udah tahu aja kok, udahlah. Nggak usah mengarahkan ibadah kepada orang-orang soleh, nggak usah. Ya, kenapa? Itu sama seperti orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Fa in qala, kalau dan apabila ia mengatakan al-kufaru yuriduna minhum an-nafa' wad-darra, ya. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah itu menginginkan dari mereka itu kemanfaatan dan kemudaratan. Wa ana asyhadu anna Allah wan nafi'ud darru al-mudabbiru la uridu illa minhu. Sementara aku bersaksi bahwasanya Allah lah dia yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, zat yang dia mengatur segala urusan. Aku tidak menginginkan hal itu semua kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Was-salihuna laisa lahum minal amri syai'un. Sementara orang-orang saleh itu tidaklah mereka memiliki sedikit pun dari perkara itu. Itu yang diyakini olehnya. Walakin aqsiduhum arju minallahi syafa'atahum. Ini dia yang dia katakan. Akan tetapi aku inginkan mereka itu, aku berharap dari Allah syafaat mereka, gitu. Ketahuan ini dia. Betul, dia yakini Allah yang memberikan kemanfaatan dan kemudaratan,
diyakini Allah yang mengatur segala urusan, bukan orang-orang soleh itu katanya. Cuma aku harapkan kepada Allah syafaat mereka ini di sisi Allah kelak, begitu. Maka kita katakan fal jawabu, maka jawabannya adalah anna hadza qaulul kufari, sesungguhnya inilah dia perkataan orang-orang kafir itu. Sawaun bisawain, sama-sama saja. Kalau bahasa kita apa ini? 11-12. 11-12 masih miring, enggak, ini sama persis. 11-12. Gimana 11-12 itu? Ya. Beda dikit, beti katanya, beda tipis. Ini bukan sawaun bisawain, sama aja. Faqra alaihi qaulahu ta'ala, bacakan kepada dia firman Allah berikut ini yang sudah kita sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali yang disembah itu, kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Betul enggak? Mirip kan? Gitu. Jadi mereka ibadahi wali, diberikan apa? Hak-hak yang seperti diberikan kepada Allah, diberikan kepada wali. Maksudnya apa? Nanti supaya si wali ini yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena kan dia dekat sama Allah, bukan saya katanya, begitu. Begitu juga wa qaulahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 18 tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Dalam surah Yunus ayat 18. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu mengibadahi apa saja selain Allah yang tidak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, sembari mereka mengatakan yang menyembah itu, ini mereka yang kami sembah ini selain Allah, ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Sama enggak kira-kira? Yang diinginkan adalah syafaatnya. Sama orang-orang musyrik dahulu begitu, orang-orang kalangan saudara-saudara kita yang melakukan kesyirikan itu pun begitu juga alasannya terkadang. Tapi maksudnya kita tidak sedang mengkafirkan saudara-saudara kita. Itu karena ketidaktahuan mereka, makanya kita jelaskan seperti ini. Wa'lam anna hadhihi syubaha as-salasa hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah, 3 syubhat ini itu adalah syubhat yang paling besar yang ada di sisi mereka. Fa idza arafta anna Allah waddahaha fi kitabihi, maka apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya, wa fahimtaha fahman jayidan, dan Anda telah mengetahui dengan pemahaman yang benar dan baik, fama ba'daha aisaru minha, maka yang setelahnya itu lebih gampang ketimbang yang ini. Paham ya? Kalau sudah paham nanti gampang berikutnya. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Kira-kira 3 syubhat itu apa sih? Apa 3 syubhat itu? Siapa yang bisa nyebutkan? 1. Iya, 1. Ini dia. Kami bukan menyembah, tapi kami menyembah orang.
kami hanya bertawasul kepada orang soleh, ya. Hanya mengharapkan syafaat kepada dari orang-orang soleh. Baik, barakallahu fiik. Ya, untuk yang ketiga tepat. Ya, untuk yang pertama juga tepat. Untuk yang kedua mirip-mirip tepatnya. Ya. Baik, apa syubhat yang pertama? Satu, tulis biar paham. Apa syubhat yang pertama? Kata mereka, sesungguhnya kami tidaklah menyembah berhala. Kami hanya mengarahkan ibadah kepada para wali saja. Itu yang pertama. Paham? Saya ulangi ya. Syubhat yang pertama yang dimiliki mereka itu, sesungguhnya kami tidak menyembah berhala. Kami hanya mengharahkan sebagian ibadah kepada para wali saja. Tuh. Sudah? Syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, sesungguhnya kami tidaklah memaksudkan menunjukkan kepada mereka para wali itu. Yang kami tujukan hanyalah ibadah itu kepada Allah semata. Gitu. Yang kami tujukan ya itu bukanlah para wali. Padahal tadi apa? Itulah bolak-baliknya mereka ya. Padahal mereka di awal tadi katakan kami mengarahkan ibadah kepada para wali. Kan gitu. Ya. Tapi mereka mengatakan apa? Ya, kami tidak maksudkan kepada, jadi sesungguhnya hakikatnya gitulah bahasanya. Kami sesungguhnya nggak marahkan sebenarnya kepada para wali itu, tapi kepada Allah yang kami maksudkan ibadah itu. Gitu, paham ya? Ya. Ini syubhat yang kedua. Kami tidak maksudkan ibadah itu kepada para wali, tapi yang kami maksudkan kepada Allah. Cuma perantaraannya siapa? Wali, itu maksudnya. Itu kayak gini yang tadi kita katakan ya. Mereka kan ngambil permisalan begini. Kami rakyat jelata, yang kami tuju itu raja. Yang kami tuju raja. Cuma perantaranya siapa? Orang-orang dekat raja. Walaupun kami arahkan sebahagian hadiah itu kepada perantara atau orang-orang dekat raja, tapi yang kami tuju siapa? Yang kami tuju siapa? Raja. Tapi sebahagian hadiah diberikan kepada siapa? Orang-orang dekat raja. Paham tuh? Paham nggak? Ini namanya menghalalkan segala cara namanya, ya kan? Sekarang boleh nggak sekarang kita kasih hadiah kepada orang-orang dekat raja? Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh ngasih hadiah kepada orang-orang dekat raja? Kalau orang-orang dekat raja dapat gaji dari raja, nggak boleh. Nggak boleh. Secara syar'i juga terlarang ini.
Dan secara hukum kenegaraan ini namanya gratifikasi. Ini suap level tinggi. Ngasih hadiah untuk dekat sama presiden itu ke sekretarisnya. Itu gratifikasi kepada sekretaris negara itu. Paham ya? Oh, bisa kena pecat itu. Itu bisa masuk kasus ke KPK, ketangkap KPK itu nanti. Di negara kita itu terlarang, paham ya? Gak boleh. Kata Nabi SAW, hadayal ummali ghululun, hadiah-hadiah yang diarahkan kepada para orang-orang yang dipekerjakan itu ghulul. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ghulul itu artinya harta khianat, tidak boleh. Tuh. Orang-orang dekat raja yang sudah dipekerjakan sama raja, dapat gaji, ini bagian kalian sudah. Ini dikasih hadiah. Oh, ini tidak boleh. Paham ya? Sama kalau gitu, ngasih ibadah kepada para wali. Yang wali ini orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ini syirik. Paham ya? Baik, syubhat yang kedua tadi sudah dibantah sebenarnya ya, tapi berikutnya kita akan sebutkan yang ketiga, kita sempurnakan. Yang ketiga, syubhat yang ketiga, sesungguhnya kata mereka, kami tidak mengibadahi para wali tersebut agar mereka itu bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat dari kami. Karena manfaat dan mudarat itu milik Allah. Akan tetapi kami ibadahi para wali agar mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu dia. Paham ya? Maka yang kami tujukan kalau yang kami tujukan, yang kami tuju adalah syafaat mereka dengan itu. Yang kami tuju adalah syafaat mereka para wali tersebut ya dengan ibadah tersebut. Ya. Nah, itu dia, ya. Maksudnya gini kayak tadi juga, agak mirip-mirip ini, cuma diputar-putar sama mereka, ya. Kami nggak berbuat syirik sih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami nggak berbuat syirik. Kami cuma mengarahkan sebagian ya ibadah kepada orang-orang yang menjadi orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami maksudkan agar ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka ini bisa menghantarkan kami kepada Allah. Ya. Manfaat dan mudarat itu enggak kami yakini mereka itu miliki, tapi Allah yang memilikinya. Hanya saja kami mengibadahi para wali ini supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Begitu. Baik. Nah, ini syubhatnya dan sudah dibantah insyaallah taala, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Ya.
Pertanyaannya, apakah hadiah tersebut dibolehkan oleh pemerintah untuk diserahkan kepada mereka? Itu satu, karena pemerintah yang menggaji mereka. Yang kedua, apakah hadiah tersebut ini sebelumnya telah ada? Maksudnya, apakah hadiah ini merupakan kebiasaan sebelum adanya hubungan tadi saling bantu-membantu di dalam urusan ini? Tidak. Kemudian yang ketiga adalah, apakah termasuk tugas mereka adalah membantu para mahasiswa yang magang di tempat mereka? Bukan termasuk tugas mereka. Iya, maksudnya apakah itu termasuk tugas mereka untuk membantu penempatan para mahasiswakah untuk magang di tempat dinas kedinasan mereka? Mereka itu dengan seperti itu diuntungkan atau dirugikan? Ya, artinya kan sebenarnya mereka dapat untung juga. Kalaulah dikatakan begini, maksud saya, membantu seseorang yang itu di luar dari tugas dan pekerjaan yang dia dapat gaji dari pekerjaan itu, membantu seseorang yang bantuan ini di luar dari tugas dan kerja yang dia mendapatkan gaji atas pekerjaan dan tugas tersebut, maka membantu orang lain ini dia berhak untuk dapat kompensasi. Kalau dia relakan, dia dapat pahala. Kalau dia mau minta gaji, boleh. Paham maksudnya? Baik, artinya kan petugas ini dia dapat, kalau katakanlah dapat kompensasi karena telah membantu para mahasiswa, ya. Tapi ternyata dia sebaliknya diuntungkan dengan adanya mahasiswa, betul tidak? Di mana mahasiswa tersebut atau anak-anak sekolah ini bisa disuruh ini dan itu, mengurangi tugas dia. Jadi ada di sini namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Artinya kompensasi sudah terpenuhi dan memadai. Maka dia tidak layak untuk mendapatkan hadiah lagi. Kalau dia dapatkan hadiah, maka hadiah inilah hadiah yang disebut dengan ghulul, gitu. Tidak boleh. Kecuali kalau berlaku sebelumnya hadiah tersebut itu sebelum ada hubungan seperti ini sering memberi hadiah. Kenapa? Oh, ini paman saya ini. Oh, ini kenalan saya. Oh, ini bapak angkat saya. Nah, kebetulan saya kuliah, ya saya magangnya di tempat bapak angkat saya. Kami biasa saling memberi hadiah. Ini saya kasih hadiah lagi, tidak masalah. Tapi kalau tidak pernah, ini kan berarti atas tugasnya, gitu. Maka tak boleh, wallahu a'lam. Kata Nabi SAW, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul, harta khianat. Tidak boleh, gak usah terima dan gak usah beri. Orang yang ini gak usah beri, kenapa? Iya, kalau ada uang kompen, contohnya di peraturan pemerintah bagi mahasiswa atau siswa yang mereka magang dikenakan biaya administrasi sekian, bayar. Kenapa? Ada peraturannya. Nih,
Gitu. Kalau nggak ada, jangan kasih. Bilang aja matur suwun. Katanya ngono wae. Iya, matur suwun gitu. Terima kasih. Loh kok gitu aja? Iya, gitu aja. Makasih gitu ya. Udah. Ya usah kasih. Baik. Bantu dosen. Bolehlah kalau terima uang dari dosen. Yang tak boleh itu bisa jadi antum kasih uang sama dosen gitu. Antum pekerja di sini. Antum dapat gaji. Ah ya udah, berarti nggak masuk dalam kategori ini, gitu loh, paham ya? Kalau antum nggak mau hadiahnya bawa kemari, bisa kita selesaikan, bisa ya kan? Ada yang lain? Ada yang lain? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf, dan kepada para pendengar saya mohon maaf ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.